Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga kabar portofolio Anda di sepanjang hari ini? Seiring keberhasilan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bertengger di zona hijau dan bahkan sukses menggamit level psikologis baru di posisi 6 ribuan. Melanjutkan tren pergerakan serupa yang terjadi pada Selasa dan Rabu, usai terjeda sejenak dengan melemah tipis pada perdagangan Kamis kemarin. Apakah deretan portofolio koleksi Anda juga telah berjalan beriringan bersama indeks, dengan nyaman di zona hijau, atau ada sebagian lagi yang masih tertinggal di zona merah? Mengingat pelemahan IHSG yang memang sudah demikian dalam pada pekan-pekan sebelumnya. Lalu, strategi investasi apa yang telah Anda siapkan ke depan? Apakah masih sama dengan pendekatan yang Anda gunakan sebelumnya dalam sepekan terakhir? Atau ada beberapa langkah penyesuaian yang sudah Anda lakukan dengan dinamika yang telah terjadi di bursa saham domestik? Ya Sobat Investor, terlepas dari pilihan sikap dan strategi yang berinvestasi yang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Seperti halnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meski telah berhasil bangkit ke level 17.900-an rupiah per dolar AS, namun tetap saja posisi tersebut masih jauh dari kata aman dan bahkan masih relatif sebanding dengan kondisi saat krisis moneter di tahun 1997-1998 lalu, di mana nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.600 hingga 17.800-an rupiah per dolar AS. Artinya, meski pemerintah masih konsisten dengan menyebut bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi bagus dan aman, namun dalam konteks nilai tukar rupiah, situasi yang ada saat ini justru masih sama dan sebangun dengan kondisi saat krisis moneter yang terjadi tahun 1998 lalu. Karenanya, dalam upaya pembalikan arah ini, pemerintah memang tak akan bisa berjalan sendiri, melainkan juga perlu didukung oleh seluruh pihak terkait, mulai dari kalangan dunia usaha hingga investor pasar modal yang tentu juga memiliki peran signifikan terhadap ekosistem keuangan nasional dan juga global. Dalam pemahaman tersebut, kita juga bisa memahami imbauan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, yang berharap agar masyarakat yang masih memiliki aset dan portofolio dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk segera dilepas dan menukarkannya dengan rupiah. Mengutip kampanye yang saat ini sedang marak dibincangkan di kalangan pelaku pasar, yaitu tagar Sell Indonesia, maka apa yang dilakukan Dasko seolah menjadi kontra wacana dengan mendorong gerakan sebaliknya, yaitu kampanye Buy Indonesia dengan mulai memborong rupiah demi memperkuat posisi tawarnya terhadap dolar AS. Imbauan untuk Buy Indonesia ini oleh Dasko didasarkan pada keyakinannya bahwa dalam waktu dekat nilai tukar rupiah bakal terus menguat. Melanjutkan tren yang sudah mulai tampak, di mana posisi rupiah kini bertengger di posisi 17.900-an rupiah per dolar AS atau meningkat cukup signifikan dibanding posisi sebelumnya di level 18.100-an rupiah per dolar AS. Menjawab pernyataan Dasko tersebut, sebagian pelaku pasar memang merespons imbauan tersebut secara negatif dengan menilai bahwa pemerintah terlalu percaya diri atau terlalu dini dalam menyimpulkan bahwa posisi rupiah di level 17.900-an rupiah per dolar AS sebagai sebuah keberhasilan. Bagi sebagian pelaku pasar ini, pemerintah dianggap terlalu percaya diri dan cenderung terlalu menyederhanakan kondisi yang tengah terjadi di pasar keuangan global. Sembari juga meyakini bahwa memegang rupiah dalam posisi saat ini masih cukup rawan dan berisiko tinggi. Namun dalam point of view yang lain, dan jujur, kami lebih bersepakat dengan sudut pandang ini, bahwa yang sedang dilakukan Dasko bukanlah sebuah kepercayaan diri yang berlebihan, melainkan ajakan sekaligus permintaan dukungan secara tidak langsung agar masyarakat domestik dapat ikut memanfaatkan posisi rupiah yang sedang dalam tren positif dan mengelolanya menjadi sebuah aksi nasional dalam semangat kampanye Buy Indonesia. Upaya penggalangan dukungan ini pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh Dasko, melainkan juga telah berkali-kali dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, yang selalu menegaskan bahwa fundamental perekonomian nasional saat ini masih sangat kuat dan kondusif, sehingga tidak sepantasnya
bila harus diterpa gelombang ketidakpercayaan pasar yang berujung pada derasnya aliran dana asing yang keluar dari Indonesia. Bagi sebagian pihak, memang aksi Purbaya ini tak lebih dinilai sebagai bentuk kepercayaan diri semu atau bahkan bluffing yang bertujuan negatif, yaitu menutupi kondisi faktual yang tengah terjadi pada perekonomian domestik. Namun sekali lagi, dalam POV yang lain, langkah Purbaya juga bisa dimaknai sebagai ajakan bagi masyarakat Indonesia untuk mempercayai kondisi perekonomian dalam negerinya sendiri. Sehingga justru dapat menjadi penopang agar peluang kejatuhan dari derasnya capital outflow dapat dikompensasi dengan aksi Buy Indonesia alias keyakinan pelaku pasar dalam negeri untuk tidak ikut-ikutan panik dengan aksi jual yang tengah dilancarkan oleh investor asing. Apa yang dilakukan Dasko dan Purbaya bukan mengelabui masyarakat atas kondisi faktual yang ada saat ini, melainkan strategi kontra wacana demi meladeni kampanye yang juga tengah bergulir di kalangan investor asing soal Sell Indonesia. Sebagaimana kita tahu, istilah Sell Indonesia sendiri muncul dari seorang George Buburas, Head of Research K2 Asset Management, yang merupakan investor kawakan dalam ekosistem investasi Indonesia dengan penguasaan dana kelolaan mencapai 24 miliar dolar AS. Melalui laporan yang dirilis oleh Straits Times, Buburas menyebut bahwa perdagangan besar di Asia saat ini adalah dengan menjual saham Indonesia, di mana Buburas juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki exposure sama sekali ke Indonesia dan bahkan tidak akan lagi memberi Indonesia kesempatan untuk mendapatkan kucuran dana investasi dari global. Secara sepintas memang pernyataan Buburas ini terlihat sangat natural dan jujur, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi dalam negeri Indonesia, terutama di level akar rumput di mana sejumlah harga kebutuhan pokok terus naik, tingkat korupsi semakin meningkat dan dilakukan terang-terangan, serta juga soal ketidakpastian hukum, sebagaimana yang juga banyak disuarakan oleh lembaga-lembaga internasional lain, seperti Morgan Stanley Capital International atau MSCI, Financial Times Stock Exchange atau FTSE, hingga Moody's dan S&P dan sejumlah lembaga global lainnya. Namun, pernahkah Anda berpikir lebih mendalam tentang sebuah kejanggalan dari pernyataan Buburas yang seolah senada dan seirama dan dilakukan secara relatif selempak dengan lembaga-lembaga keuangan global tadi? Terlebih jika kita juga kaitkan dengan tawaran pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF dan juga Bank Dunia atau World Bank yang sebelumnya telah ditolak oleh Menkyu Purbaya. Coba cermati sejenak, apakah kemudian pernyataan soal Sell Indonesia itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Bukankah hal tersebut tak lebih dari soal sudut pandang dari satu sisi, yaitu dari POV investor global yang tentu tidak sepenuhnya sama dibanding cara pandang dari dalam negeri? Industri pasar modal tanah air pada dasarnya pernah mengalami hal yang sama, di mana dulu pasar domestik masih demikian dikuasai oleh investor global, sehingga apapun yang terjadi di pasar internasional relatif hampir pasti bakal berimbas ke pasar dalam negeri. Namun perlahan namun pasti, investor dalam negeri Indonesia berhasil mengambil alih dominasi, sehingga tak heran bahwa di banyak kesempatan dinamika yang terjadi di pasar luar negeri tidak serta-merta mempengaruhi pasar saham nasional. Ketika pasar global merosot, kita berkali-kali mampu tetap menghijau. Ketika pasar global tengah tertekan, kita pernah berkali-kali melenggang. Ketika investor global serentak melakukan aksi jual, investor domestik kita kerap kali tak ragu untuk mengambil posisi beli. Maka dengan demikian, guncangan pasar bisa lebih dimitigasi. Kondisi inilah yang sedang diharapkan oleh Dasko, Purbaya, dan seluruh elemen pemerintah saat ini. Bahwa bukan soal menutupi fakta atau mengelabui pasar, namun ajakan untuk bersama-sama menghadapi tekanan yang datang dari luar. Apakah kita bisa? Maka jawaban yang seharusnya mengapa tidak? Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.